Abu Nawas melarang mendoakan orang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kita masih dengan cerita Abu Nawas. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak, si wanita menceritakan masalahnya. Suamiku di penjara, Tuan. Padahal dia tidak melakukan kesalahan, ucap si wanita. Memangnya kenapa suami ibu sampai di penjara? Tanya Abu Nawas. Suamiku petani yang miskin, tapi oleh menteri istana dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan supaya bayarnya setengah saja. Tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya suamiku dimasukkan ke dalam penjara, kata si wanita menjelaskan. Jadi itu masalahnya. Baiklah Bu, saya akan membantu supaya suami ibu dibebaskan dari penjara, balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan Baginda Raja. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya baik di pasar maupun di dalam keramaian. Ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. Hai kalian yang suka menyuruh orang salat, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Dan ketahuilah mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat. Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila. Pernah ada salah satu warga yang menghardi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Begitulah seterusnya. Ia terus menggaungkan ucapannya dimanapun tempat, dimanapun ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana. Pada esok harinya, Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya. Orang-orang langsung menangkapnya, kemudian dengan tangan terikat Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat ramai orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat. Mendengar pengaduan mereka, Baginda Raja pun langsung naik pitam. Hei Abu Nawas, benar kamu berkata demikian? Tanya Baginda Raja emosi. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. Kamu ini telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat, bentak Baginda Raja. Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar? Protes Abu Nawas. Jelas itu salah dan kamu pantas dihukum mati, balas Baginda Raja. Coba Paduka tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya, tanya Abu Nawas berkilah. Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang salat itu perbuatan dosa? Sedangkan salat itu kewajiban umat muslim. Bahkan ketika kita bekerja pun, ketika waktu salat tiba kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan salat. Dan orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka itu mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk salat. Dengan perkataanmu itu, secara tidak langsung kamu menuduh mereka yang azan adalah perbuatan dosa, jawab Baginda Raja bertambah emosi. Sabar dulu Paduka yang mulia. Yang saya katakan menyuruh orang salat bukan menyuruh orang untuk salat. Bukankah berdosa menyuruh orang salat? Kalau mau menyuruh orang salat, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai salatnya, ujar Abu Nawas menjelaskan. Oh begitu, lalu bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan mendoakan orang mati itu perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita sesama muslim untuk mendoakan orang mati supaya diberi ampunan dan diterima amal ibadahnya, tapi kamu menganggap itu perbuatan jahat dan sesat.
Justru itu adalah perbuatan yang baik, yang bernilai ibadah, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, yang saya katakan mendoakan orang mati, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Apakah dibenarkan mendoakan seorang mati? Lebih baik kita mendoakan yang baik-baik saja Paduka. Misalnya mendoakan orang supaya sehat, mendoakan orang supaya diberi rezeki, dan lain sebagainya. Jadi, di mana letak kesalahan ucapan saya? Coba Paduka tunjukkan, balas Abu Nawas. Seketika, Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. Ya, kamu benar, tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi, apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang? Tanya Baginda Raja. Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Paduka. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami, seperti Paduka salah memahami ucapanku. Dan orang tersebut kini dipenjara Paduka atas perbuatan yang tidak ia lakukan, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja langsung terkejut. Siapa orangnya dan kenapa ia sampai dipenjara? Tanya Baginda Raja. Dia itu tetanggaku Paduka. Dia dipenjara karena dituduh melawan Paduka. Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin Paduka yang tak mampu membayar pajak. Jadi, jika dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaannya ini dianggap sebagai menentang perintah raja, jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja pun kemudian berkata, segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zalim kepada rakyatku, titah Baginda Raja. Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan. Sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.